Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Pak Cepi. Sesuai janji kemarin, kita akan berbincang sebentar ya Bu. Baik Pak, silakan sesuai dengan janji kemarin Pak Cepi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Nanti Pak Cepi akan melakukan coaching dengan coachingnya Pak Ujang dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Baik Bu. Nah, baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, lalu kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Cepi kembangkan di sini? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana nih kompetensi yang akan Bapak terapkan nanti? Untuk yang lebih spesifiknya yaitu sepertinya pertanyaan berbobot Bu, karena saya ingin bisa lebih menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada diri Koci. Ya, baik Pak Cepi, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan nih akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian sama Pak Ujang sebagai Koci saya. Ya, baik. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Cepi ya dalam melaksanakan coaching tersebut. Iya Bu. Ya, selamat melaksanakan coaching Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, semangat. Assalamualaikum Pak Ujang, apa kabar? Sehat-sehat semua ya Pak? Waalaikumsalam Pak Cep. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati nih, hari ini Pak Ujang kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira Pak Ujang ada masalah apa ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun ya saya juga bingung sebenarnya harus mengutarakannya kemana gitu. Kemudian kira-kira apakah Pak Cepi ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak Cepi. Insya Allah ada Pak, dan jangan sungkan, kita kan sesama rekan, harus saling membantu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sebelumnya ya, jadi begini nih Pak. Beberapa hari ini saya sedang sering tidak nyaman sebenarnya ya. Jadi pikiran saya itu kurang tenang gitu Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil percakapan ini ya Pak? Jadi saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak. Oh, gitu ya Pak. Baik, kira-kira ada yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Eh, Tentu saja saya berharap akan mendapatkan solusi itu dari masalah saya ini gitu Pak. Iya ya Pak. Semoga nanti kita akan mendapat sedikit pencerahan ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi masalahnya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Baik Pak Cepi, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu sangat kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Jadi eh, saya merasa pembelajaran saya jadi berjalan monoton gitu Pak.
Oh, gitu ya Pak. Baik, kalau begitu kita refleksikan bersama-sama ya Pak dengan cara mengingat kembali nih. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas? Jadi kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama sih pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian emang terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan berbicara di kelas, kemudian bercerita di depan murid-murid saya, gitu. Yang keduanya, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif, gitu, berbicara pada pembelajaran saya. Jadi dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah, Pak. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu lebih antusias dalam pembelajaran? Nah, apa saja ya Pak kira-kira menurut Bapak agar si murid itu bisa antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak. Hmm, saya juga setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak nih ya, apa yang apa yang bisa membuat murid merasa senang, tidak membosankan pada pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Pak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid ya Pak. Kemudian murid itu diminta aktif di dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik kayaknya seperti itu Pak. Oh, kalau begitu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Nah, selain buku teks, Bapak menggunakan sumber belajar apa lagi, Pak? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti YouTube, kemudian artikel di blog, atau juga tulisan ilmiah di internet. Nah, atau juga saya bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Nah, bagus sekali ya, Pak. Itu sudah sangat bagus. Saya yakin bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid bisa antusias dalam pembelajaran. Nah, terus jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan kayaknya Pak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, Instagram, YouTube dan sebagainya. Yang kedua, mungkin juga saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video atau juga gambar maupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat setuju dan saya sangat yakin jika Bapak melakukan langkah-langkah tersebut, hasilnya akan berhasil gitu. Lebih murid akan lebih antusias dalam pembelajaran dan lebih berminat lagi gitu pada mata pelajaran Bapak. Nah, untuk itu apa komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak?
Insya Allah, Pak, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya menjalankan pembelajaran dan membuat murid-murid saya senang dan mengerjakan tugasnya. Jadi, mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid. Subhanallah, luar biasa sekali ya Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan langkah-langkah tersebut. Alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang juga saya jadi merasa lega karena jujur saja sebenarnya saya takut salah dalam mengambil langkah ini dalam penyelesaian permasalahan ini. Jadi murid-murid saya nantinya ketinggalan dalam proses pembelajaran gitu Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa lega dan sangat senang sekali. Pada akhirnya, Pak Ujang sudah merasa lega. Saya mendukung komitmen Pak Ujang, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Selanjutnya, kira-kira kapan Pak Ujang akan melaksanakan komitmen tersebut? Adakah batasan atau deadline waktunya? Ya, baik Pak. Jadi mengenai hal itu, insya Allah saya secepatnya akan eksekusi. Kemudian insya Allah pada proses pembelajaran tatap muka minggu depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pak, terima kasih ya Pak Cepi atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya Pak Cepi ya. Amin. Amin, sama-sama ya Pak. Tetap semangat juga ya Pak. Ya Pak Cepi. Baik Pak Cepi, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ujang. Nah, bagaimana Pak hasilnya tadi? Alhamdulillah Bu, hasilnya berjalan dengan lancar dan coach saya juga sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja ya bahas mengenai analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Cepi sampaikan di awal. Baik Bu, Nah, apa yang sudah Pak Cepi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Pak? untuk mencapai indikator tersebut, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Ya, baik. Setelah saya observasi tadi, saya lihat juga memang Pak Cepi sudah melakukan coaching dengan sangat bagus ya, Pak ya. Terima kasih Bu, saya sudah menyampaikan penilaian selama saya jadi coaching. Ya, baik. Kira-kira nih Pak, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Pak Cepi lakukan untuk mengembangkan kompetensi mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak? Nah, untuk langkah-langkahnya, tentu saja saya akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu ya Bu, Iya, supaya mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan segera memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi dari berbagai sumber seperti video, YouTube atau dari Google, seperti itu Bu. ya. Baik, Pak Cepi. Jadi kapan nih rencana Bapak untuk mencari referensi-referensi yang sudah Bapak sebutkan tadi? Saya akan melaksanakannya dengan segera dan secepatnya. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk progres perkembangan Pak Cepi ke depannya. Ya mudah-mudahan progresnya lebih baik lagi dari sekarang dan Pak Cepinya juga tetap semangat untuk ke depannya ya Pak ya. Iya, tentu Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya ya Bu.
Baik Pak, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin, amin. Mangga Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.